Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak Bu Guru semuanya kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Sudah tadarus? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Alhamdulillah. Harus tetap semangat ya belajarnya. Oke anak-anak? Nah, hari ini kita belajar PKN, materinya adalah tentang pengalaman sila Pancasila di sekolah. Jadi antara pengalaman dan pengamalan itu berbeda. Pengalaman berarti sudah pernah kita rasakan atau sudah pernah kita lakukan. Gitu ya, itu namanya pengalaman. Itu yang sudah terjadi gitu. Kalau pengamalan itu berarti bagaimana cara kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sudah tahu ya perbedaan antara pengalaman dan pengamalan. Nah, sekarang kita membahas tentang pengalaman atau boleh juga pengamalan jika anak-anak Bu Guru belum pernah mengalaminya. Ya. Sekarang kita bahasnya masing-masing sila. Pancasila jumlahnya ada berapa silanya? Ada 5. Sekarang kita bahas dulu sila yang pertama. Contoh pengamalan atau pengalaman. Sila pertama di sekolah adalah sholat berjamaah di sekolah bersama teman-teman dan guru. Jika anak-anak guru sudah pernah sholat berjamaah di sekolah, berarti itu namanya pengalaman. Tapi jika belum pernah, semoga nanti bisa diamalkan ya, atau semoga nanti bisa kalian lakukan nanti ya di kelas 3 atau kelas 4 ya. Atau bisa juga nanti kita praktek sholat di sekolah sehingga kalian bisa mengamalkannya di sekolah atau di rumah juga bisa. Tapi sekarang kita membahasnya tentang di sekolah dulu ya. Nah, jadi sila pertama itu kalau di sekolah bisa tentang soal mengenai sholat berjamaah. Kemudian di sila kedua, contoh pengamalan atau pengalaman yang mungkin sudah pernah dilakukan adalah bekerja sama membersihkan kelas tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Contohnya ketika piket, anak-anak Bu Guru waktu kelas 1 sudah piket belum ya? Belum, wah iya belum piket, tapi sudah pernah dong ya membuang sampah di tempatnya. Nah itu juga bisa, kan kita buang sampah untuk semua orang, buanglah sampah di tempatnya. Itu kan untuk semua orang, bukan hanya untuk laki-laki saja atau untuk perempuan saja. Nah, bekerja sama membersihkan kelas tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Nah, berarti kalian harus ingat, membersihkan kelas itu bukan hanya perempuan saja, laki-laki juga boleh gitu ya. Itu menggambarkan keadilan di kelas. Jadi jangan suruh perempuan terus yang nyapu, laki-laki juga nggak apa-apa kalau mau nyapu ya. Apakah sudah pernah mengalaminya? Semoga sudah pernah ya. Setidaknya sudah pernah pegang sapu. Tapi untuk nyapu ya, bukan untuk yang lain. Nah, sekarang contoh sila yang ketiga. Contohnya kalau di sekolah apa ya? Nih, bermain di lapangan bersama teman-teman, entah itu main bola, main lari-larian, main kotak pos, tapi bermainnya itu dengan yang rukun, jadi tidak berantem, tidak ada saling tonjok-menonjok, tidak ada saling bully-membuli, atau mungkin bukan membuli ya bahasanya, tapi mengejek. Ya, tidak saling mengejek, tapi saling menghargai perbedaan teman-temannya. Jadi nggak apa-apa kalau perempuan main sama laki-laki juga nggak apa-apa, tapi sesuai dengan batasannya. Tidak boleh saling bersentuhan. Misalnya main apa Bu Guru? Perempuan boleh tidak main bola Bu Guru? Boleh main bola. Atau laki-laki main ikutan sama perempuan, ikut main kotak pos juga tidak masalah, yang penting tetap rukun ya. Rukun itu apa? Tidak berantem, jadi aman-aman saja, itu namanya rukun. Sudah paham? Insya Allah. Sekarang
Nah, di sini Bu Guru jabarkan dulu ini maksudnya apa nih? Bermain dengan rukun bersama teman-teman. Nah, itu menggambarkan persatuan Indonesia. Jadi kita tidak saling berantem. Nah, itu namanya persatuan. Nah, sila keempat. Contohnya tuh lagi belajar. Pernah tidak waktu kelas 1 dibikin kelompok kemudian mengerjakan sesuatu secara bersama-sama? Pernah tidak anak-anak? Nah, jika pernah itu juga bisa digolongkan ke sila keempat. Nih, contohnya nih, mengerjakan tugas kelompok bersama teman dengan saling bertukar pikiran. Bertukar pikiran itu maksudnya kita dikasih soal matematika. Kita ngerjain ini. Yang satu temannya ngerjain yang bagian yang lain gitu. Atau misalnya nih, kita kasih tahu ke temennya, kalau menurut aku kayak gini, ini dikaliin sama ini dulu, habis itu baru kita tambahkan gitu lah. Itu namanya bertukar pikiran. Maksudnya kita sampaikan tuh apa pendapat kita, nanti temannya juga menyampaikan pendapat. Setelah itu kita gabung, kira-kira mana nih yang benar jawabannya, apakah yang ini atau temennya yang lain. Jadi kita musyawarahkan sama-sama. Setelah tahu yang mana yang benar, nah baru itu menjadi suatu keputusan kelompok. Nah, itu termasuk ke dalam musyawarah di kelompok. Nah, sekarang ke sila ke-5. Contohnya, tuh ada perempuan dan laki-laki. Laki-lakinya duduk di kursi roda. Contohnya itu berhubungan dengan apa? Nah, siswa yang berkebutuhan khusus juga berhak mendapatkan pendidikan di sekolah tanpa merasa dibedakan. Jadi, kan ada tuh misalnya yang memiliki kekurangan, contohnya misalnya digambar, entah itu kakinya tidak bisa berjalan seperti biasa gitu. Jadi mereka juga berhak mendapatkan pendidikan dan mereka juga berhak untuk bersekolah di sekolah bersama teman-teman yang lain, tapi tanpa merasa dibeda-bedakan. Contohnya di sekolah belajar seperti biasa dan tidak diejek-ejek oleh teman yang lain. Nah, jadi teman yang seperti ini mereka berhak mendapatkan pendidikan itu karena itu berhubungan dengan keadilan. Karena kan saya juga rakyat Indonesia, saya juga manusia gitu. Jadi saya juga berhak mendapatkan pendidikan. Jadi saya juga boleh dong sekolah. Kenapa orang seperti saya nggak boleh sekolah? Nah, gitu. Jadi mereka juga memiliki keadilannya gitu. Mereka punya hak juga untuk bisa bersekolah dan mendapatkan pendidikan di sekolah. Nah, itulah contoh sila-sila masing-masingnya dari 1 sampai 5 yang ada di sekolah. Itu menurut Bu Guru. Sekarang tugas anak-anak Bu Guru adalah tulislah masing-masing satu contoh pengalamanmu. Ingat, pengalaman berarti sudah pernah kita alami ya. Atau perbuatan yang dapat kamu amalkan atau yang dapat kita lakukan sesuai dengan sila Pancasila di sekolah. Hanya satu saja ya. Nah, maksudnya apa nih? Ada 2 gambar di sini. Ada yes dan ada no. Bu Guru maunya setiap ada tugas dari Bu Guru, anak Bu Guru mengerjakannya harus dengan hati yang senang, bukan dengan hati yang marah-marah atau malas nggak mau nulis, maunya dibantuin, maunya ditulisin gitu. Tidak boleh. Jadi Bu Guru maunya tulis atau kerjakan PR-nya atau tugasnya dengan hati yang senang. Kalau kita mengerjakan sesuatu itu dengan hati yang senang, insya Allah tidak akan terasa berat, tidak akan terasa sulit gitu ya, karena hati kita senang. Jadi kita happy, kita bahagia. Wah, ada tugas, wah ada PR dari Bu Guru, enak nih bisa ngerjain, bisa nulis gitu ya. Jadi jangan yang marah-marah, jangan yang ngambek. Oke anak-anak? Dan ingat, masing-masing hanya satu contoh saja. Oke? Sila pertama 1, sila kedua 1, ketiga 1, keempat 1, dan kelima 1. Cukup satu-satu saja. Sampai sini sudah paham tugasnya? Insya Allah sudah paham. Nah, sekian video hari ini. Semoga
manfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ingat, ditulis dengan tulisan yang bersih dan rapi di buku tulis. Di buku tulis. Baik anak-anak, sudah paham tugasnya? Ya, baiklah, sekian dari Bu Guru untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.